Sama yang ada beberapa waktu yang lalu malah itu Mbak Helen, kita mendapatkan informasi dari orang Kalimantan yang mana dia menyatakan kena santet, tapi dengan malah mengatakan itu sebuah kanker Mbak Helen. Iya, itu ada tamu yang datang sini akan dibawa ke sini. Penyakit yang ada di kelamin mereka adalah bundes atau habis karena dia dimakan oleh virus. Dia mengatakan kena serangan santet. Itu bukan serangan santet, itu karena kanker kelamin. Saya suruh untuk pergi ke rumah sakit Solo untuk menjalankan operasi dan pengobatan gitu. Jadi kita itu kalau ada orang yang kena penyakit yang wajar atau yang harus dikerjakan medis, ya kita sudut pandangkan dia untuk berobat ke medis gitu loh. Jadi kita jujur saya transparan saja. Kalau kita nanti itu kanker, kita menganggap itu santet, kita memprediksi santet, ternyata kita tidak bisa menyembuhkan, artinya kita dapat dikatakan penipuan. Iya Mbak. Sehingga kalau kita merasa tidak mampu bahwa ini harus ditangani medis secara maksimal, ya kita anjurkan untuk ke rumah sakit agar mereka sembuh gitu loh. Sehingga banyak sekali di masyarakat itu yang sebenarnya bukan penyakit santet tapi dikatakan santet, misalkan orang yang jatuh dari pohon terus kemudian dia tidak bisa bergerak, tidak berjalan, dia kena penyakit stroke ringan hingga mereka mati, yaitu orang-orang mengatakan itu diganggu oleh penghuni pohon itu. Sebenarnya tidak diganggu karena mereka jatuh dan kena yaitu penghentian daripada saraf-sarafnya, yang mungkin sarafnya dapat katakan saraf kejepit, kemudian kena hipertensi, terus kemudian langsung dia stroke. Karena stroke saja kan artinya penyumbatan, artinya dalam bentuk pembuluh darah tersumbat, akhirnya semua organ yang ada di dalam tubuh kita terganggu dan mereka tidak bisa berjalan dengan normal atau tidak bisa bergerak yang normal, atau mungkin bicaranya juga kesulitan. Makanya dalam bentuk-bentuk stroke itu orang Jawa mengatakan bahwa itu merupakan yaitu perantara gangguan daripada jin dan setan. Hingga kadang-kadang warga di daerah kita itu sulit untuk diberikan pencerahan. Itu kan kalau penyakitnya penyakit medis, penyakit wajar, dan mereka tetap menyatakan ini diganggu orang. Kata-kata diganggu orang itu banyak sekali di warga kita. Makanya kita sulit untuk memberikan ceramah. Kadang-kadang kita justru menjadikan hal yang tidak baik dengan tetangga karena ini tidak gangguan jin, dianggap kita malah pemintar gitu. Tapi kenyataannya mereka juga tidak sembuh dan meninggal gitu loh. Enggak, saya menyarankan, Pak, ini bukan penyakit jin, ini bukan penyakit serangan dari bentuk hantu atau dari bentuk astral, ini mulai dari penyakit stroke. Maka ini harus dibawa ke rumah sakit. Nanti sudah dicek hasilnya tetap tidak sembuh, maka kita larinya untuk ke alternatif pijat refleksi dan sebagainya, atau pijat urat, sehingga larinya harus ke situ. Tapi kalau kita hanya ke rumahnya para praktisi, para sesepuh, mungkin mereka bukan jurusannya, maka mereka tidak sembuh. Di sini kita sudahnya untuk transparan, kita jujur dalam berperilaku, kita jujur dalam berucap, kita susah. Kadang-kadang kita berbuat benar saja, mas justru kita terdakwa Pak buruk gitu loh. Jadi tidak semua perbuatan baik orang menghargai baik, teman-temanku. Kadang-kadang kita berjalan dengan rel kebenaran dan kebaikan dan kejujuran, kadang-kadang kita juga dibenci orang gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa orang berjalan baik, berbuat baik itu nanti hasilnya pasti baik, dihormati orang. Belum tentu, karena banyak sekali perbuatan yang baik yang akhirnya dinistakan gitu loh. Sehingga apabila kita bertatap kepada masyarakat yang kena penyakit serangan-serangan daripada santet, maka tentu kita juga akan mengatakan itu hal penyakit yang tidak wajar. Karena di dalam namanya orang sakit itu banyak sekali permasalahannya, baik itu bersifat nalar dan bersifat tidak nalar. Kita akan menyontohkan satu kali lagi bahwa saya juga pernah diundang di dalam Winong, yaitu di Kecamatan Kalidari naik ke atas. Saya disuruh untuk menyembuhkan orang yang sakit perut atau orang yang sakit liver. Jika saya datang ke sana, yang punya rumah menyatakan bahwa penyakit itu tidak wajar, itu satu keluarga, dan saya juga dibawa oleh tetangganya diantarkan ke sana menyatakan juga tidak wajar, Pak. Karena kenapa tidak wajar? Karena perut yang sudah buncit, meninggi atau menyudul itu sekitar 5 cm ke 7 cm, sehingga itu seperti keris. Makanya dapat dikatakan perutnya ada keris. Namun kita juga tidak berani memastikan itu keris atau yang lain, kami tidak berani. Yang jelas kita bertugas untuk mengobati saja. Yang dimaksud meninggi itu misalkan ini perut, sehingga di dalam perut itu seperti ini, teman-temanku. Nah, di atas perutnya ada seperti ini, tipis itu seperti ini perutnya terus ini
ada keris seperti ini dibungkus dengan kulit manusia, kulit kita. Itu sakit Mbak? Ya, seperti itu. Sakit, orangnya kesakitan. Jadi tipis, lincip, atos, kaku seperti ini. Nah ini terus perutnya itu besar gitu. Ya. Sehingga jelas sekali apabila kita rabai, jelas seperti keris gitu loh. Nah, makanya kita akan merobek kan tidak berani, kita bukan seorang medis. Kita hanya meraba-raba saja. Itu diisukan di masyarakat dia kena serangan santet yang berupa keris. Hingga banyak sekali yang kita jumpai beraneka ragam. Kan kita hanya mengatakan tapi dia tidak menangani kasusnya, mengatakan santet tidak ada, tapi mereka tidak menangani penderita orang-orang yang sakit. Nah, bagaimana? Makanya kita bisa bicara seperti ini karena kita praktek di masyarakat. Hingga banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang tidak masuk akal. Bahkan ada lagi orang yang sakit keras, orang yang sakit bertahun-tahun dengan obat-obat yang sangat sederhana. Misalkan kita dikasih obat selama 10 hari, misalkan masih 1 hari 2 hari mereka sudah sembuh, juga ada gitu loh. Kan juga mengherankan, yang bertahun-tahun sakit, yang hilir mudik ke rumah sakit, kenapa hanya minum jamu saja 2 hari saja sudah sembuh gitu loh. Tapi juga ada yang gagal, misalkan yang kita anggap ringan, misalnya penyakit mah liver, mah juga liver, itu biasanya kita menyembuhkan banyak sembuhnya daripada tidak. Ternyata kita sembuhkan juga sulit gitu loh. Seperti halnya kita di Kalimantan, di Banjarmasin juga demikian, ada orang yang mengatakan kena serangan santet, kena serangan bentuk-bentuk kiriman gitu loh. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, perutnya membuncit. Sekitar itu saya kasih bentuk-bentuk jamu dan dikasih doa-doa, hanya sekitar 4 hari yang 7 hari mereka langsung sembuh gitu loh. Langsung sembuh. Apakah mereka benar kena santet atau serangan bentuk-bentuk ilmu yang jahat? Apakah mereka kena penyakit medis seperti liver? Kita tidak tahu. Yang kita jalankan hanya yang pertama kita pakai doa, yang kedua kita pakai benda-benda yang mana saya jurukan yang sesuai dengan penyakitnya. Kalau misalnya penyakitnya mah, kasih penyakit mah. Kalau dia penyakit liver, kasih jamu liver. Sehingga di dalam kita untuk memberikan jamu, kita sebelum kita berikan kita doakan. Dan tentu setiap kita malam memberikan yaitu kiriman-kiriman bentuk-bentuk ilmu kepada pasien itu agar pasien itu bisa sembuh. Ternyata orang yang sakit berbulan-bulan, yang perutnya buncit, yang dikatakan kena serangan santet, mereka juga sembuh gitu, sampai sekarang gitu loh. Sehingga kita menangani penyakit, kita kadang-kadang juga kebingungan karena kita ditugaskan untuk mengobati orang dan mereka sudah percaya biayanya ada, orang yang kaya raya, tapi ternyata juga disebut disembuhkan, ujung-ujungnya mereka juga meninggal. Ada orang yang miskin, mereka beli jamu saja sampai jual rumah, sampai jual tanah, sampai jual motor dan sebagainya, namun mereka sembuh. Dan kadang-kadang kita menyembuhkan orang yang bersusah payah, kita tahu bahwa penyakit itu penyakit pasti sembuh, pasti nanti sukses. Sekarang kita sering mengobati orang penyakit ini pasti sembuh, ternyata justru tidak sembuh. Sehingga disinilah ada sembuh dan tidak sembuh di antara kita, sulit dan tidaknya. Maka kita sulit sekali untuk mengatakan penyakit itu ringan atau mudah. Hingga teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kita kembali kepada titik permasalahan bahwa santet ada atau tidak. Bagi saya katakan ada. Kita lari saja bahwa santet adalah merupakan hanya kiriman, doa-doa orang, mantra-mantra orang yang mana mereka dikirimkan kepada seseorang agar mereka sengsara, sakit atau mati. Dalam pengiriman sakit dan mati itu banyak sekali ragam-ragam bentuknya. Kita tidak usah bentuk-bentuk santet saja, bentuk kolok sambang, bentuk misalkan jengkes, tenung, dan telur dan sebagainya. Itu yang didapat disebut oleh orang-orang. Banyak tata cara yang mana mereka mempelajari tentang ilmu kiriman santet yang berbentuk yang lain. Kadang-kadang ada yang mereka praktisi seperti orang-orang yang jahat, mereka hanya memakai merupakan lambang-lambang saja, mereka juga yang dikirimi juga sengsara. Misalkan membaca sebuah amalan dan mantra, terus kemudian mereka membawa kayu atau ranting, kayu itu dipatahkan gitu, seketika itu mereka kecelakaan yang dikirimi.